semua. Di sini saya akan menjelaskan tokoh dalam bidang keperawatan. Ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen di Alvaro Channel supaya channel ini berkembang dan membantu adik-adik teman-teman dalam mengetahui siapa saja sih tokoh-tokoh dalam keperawatan. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa tokoh yang mungkin sudah terkenal namanya di bidang dunia keperawatan. Teori keperawatan merupakan konsep yang membentuk sebuah pola yang nyata atau suatu pernyataan yang menjelaskan suatu proses, peristiwa, atau kejadian yang didasari oleh fakta yang telah diobservasi dan diterima dalam dunia keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan. Jadi teori merupakan sebuah bentuk pola pikir guna memberikan pengembangan keilmuan keperawatan. Jadi semua teori-teori yang kita pelajari di sekolah, di kampus, di tempat kerja, kita tuangkan dalam bentuk pelayanan keperawatan, yaitu asuhan keperawatan. Dan secara berkembang akan membuat suatu kemajuan lah dalam dunia keperawatan. Berikut nama dan tokoh yang berpengaruh dalam dunia keperawatan. Jadi sebelum tahun sekarang 2021, jauh hari ke belakang itu pakar-pakar keperawatan telah membuat suatu teori ataupun membuat suatu buku ataupun membuat suatu ide untuk memajukan dunia keperawatan. Jadi mereka-mereka inilah pencetus-pencetus dunia dalam keperawatan. Yang pertama itu Florence Nightingale. Jadi Florence ini sudah lama berkecimpung di dunia keperawatan. Florence lahir di Italia tanggal 12 Mei 1820, meninggal di London, Inggris 13 Agustus 1910. Pada tahun umur 90 tahun adalah pelopor perawat modern. Jadi penulis dan ahli statistik. Ia dikenal dengan nama bidadari lampu. Jadi dia ini sudah memiliki julukan di dunia keperawatan The Lady with the Lamp, atau jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Jadi Florence ini berjasa pada waktu itu mengumpulkan korban-korban perang, dibuat dalam suatu rumah sakit ataupun suatu tempat rumah rawatan. Dia itu dibantu oleh teman-temannya merawat orang-orang korban perang supaya derajat kesehatannya lebih tinggi ataupun cepat sembuh. Itulah sekilas tentang Florence. Florence Nightingale menghidupkan kembali konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dan giat-giat juru rawat. Jadi Florence ini merupakan konsep penjagaan rumah sakit yang bersih. Pada tahun 1860, Florence menulis buku catatan tentang keperawatan. Buku setebal 136 halaman ini menjadi buku acuan pada kurikulum di sekolah Florence dan sekolah keperawatan lainnya. Buku ini juga menjadi populer di kalangan orang awam dan terjual jutaan eksemplar di seluruh dunia. Jadi Florence juga membuat suatu teori tadi dan mencetak buku lah, lebih dari jutaan terjual di seluruh dunia. Jadi jauh-jauh hari Florence ini sudah dipublikasikan sebagai seorang ahlinya perawat. Pada tahun 1907, pada umurnya yang ke-87 tahun, Raja Inggris dihadapkan beratus-ratus undangan menganugerahkan Florence Nightingale dengan bintang jasa The Order of Merit, dan Florence Nightingale menjadi
wanita pertama yang menerima bintang tanda jasa ini. Jadi Florence sudah menerima ataupun mendapatkan anugerah dari Raja Inggris pada tahun 1907. Wow, luar biasa Florence ya. Yang kedua kita masuk kepada Virginia Henderson. Virginia Henderson ini juga salah satu tokoh pakar ataupun legendnya di dunia keperawatan. Virginia Henderson lahir di Kansas City, Missouri pada tahun 1897. Ia terkenal dengan keperawatan selama Perang Dunia yang pertama karena keinginannya untuk membantu personel militer yang sakit atau terluka. Pada tahun 1918, ia belajar keperawatan di Sekolah Perawat Militer di Washington DC, Amerika Serikat, dan lulus pada 1921. Kemudian ia meraih gelar BS dan MA di bidang pendidikan keperawatan tahun 1926. Jadi si Virginia Henderson ini lahirnya 1897. Wow, sudah jauh sekali. Dan dia ingin membantu personil militer ataupun yang terkena korban perang pada waktu itu. Konsep utama dalam teori Henderson mencakup manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Dalam teori Henderson mengatakan bahwa teori keperawatan itu harus memiliki 4 unsur dalam memberikan asuhan keperawatan, di mana keempat unsur tersebut harus berkaitan satu sama lain. Jadi di dalam teorinya Virginia Henderson ada 4 aspek yang dilibatkan. Ada manusianya, ada keperawatannya, ada kesehatannya, dan ada lingkungannya. Jadi ini harus berkaitan ataupun dikaitkan supaya tercapai teori-teori keperawatan Virginia Henderson. Itulah pada saat itu pemikiran Henderson pada perang. Karena dulu juga kita dihadapkan dengan perperangan. Dalam pemberian layanan kepada klien, terjalin hubungan antara perawat dan klien. Menurut Henderson, hubungan perawat-klien terbagi dalam 3 tingkatan, mulai dari hubungan sangat bergantung hingga hubungan sangat mandiri. Jadi di sini Henderson membagi 3 hubungan perawat dengan pasien, mulai dari yang rendah dan sangat tergantung kepada perawat. Yang pertama, perawat sebagai pengganti bagi pasien. Yang kedua, perawat sebagai penolong bagi pasien. Yang ketiga, perawat sebagai mitra bagi pasien. Jadi inilah teori-teori yang dikemukakan dan saya sangat bagus dan masuk akal. Yang ketiga, Dorothea Orem. Dorothea Orem adalah salah seorang teoritis keperawatan terkemuka di Amerika. Dorothea Orem lahir di Baltimore, Maryland di tahun 1914. Dia memperoleh gelar sarjana keperawatan pada tahun 1939 dan master keperawatan pada tahun 1945. Selama karir profesionalnya, dia bekerja sebagai seorang staf keperawatan, perawat pribadi, perawat pendidik dan administrasi, serta perawat konsultasi. Jadi sudah banyak dilaluinya selama hidupnya berkarir dunia keperawatan, mulai dari staf sampai perawat konsultan. Jadi sudah banyaklah anugerah yang telah didapatkannya, sudah banyaklah ya garam di dunia keperawatan yang telah dilaluinya. Dorothea Orem adalah seorang teoritis keperawatan terkemuka di Amerika. Orem lahir di Baltimore, Maryland 1914. Ia memperoleh gelar sarjana keperawatan tahun 1930 dan master keperawatan pada tahun 1990. Selama karirnya, dia bekerja sebagai seorang staf keperawatan. Konsep keperawatan Orem mendasari peran perawat dalam memenuhi kebutuhan perawat diri klien untuk mencapai kemandirian dan kesehatan yang optimal.
Orem mengembangkan 3 teori yang saling berhubungan, yaitu teori self-care deficit, teori self-care, dan teori nursing system. Jadi Orem juga punya teori, punya pemahaman tentang self-care deficit. Wow, Orem luar biasa. Dengan demikian, maka fokus asuhan keperawatan pada model Orem yang diterapkan pada praktik keperawatan keluarga komunitas adalah aspek interpersonal, hubungan di dalam keluarga, aspek sosial, hubungan keluarga dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi ada model tentang hubungan di dalam keluarga. Kita menciptakan hubungan perawat itu seperti keluarga, hubungan keluarga itu dengan masyarakat di sekitar. Berikutnya kita masuk tentang pakar ataupun tokoh di keperawatan, Imogene M. King. Imogene M. King lahir pada tanggal 30 Januari 1923 di West Point, Iowa. Karir perawat Imogen dimulai pada tahun 1945 setelah lulus dari Santa John's Hospital School of Nursing, Santa Louis, Missouri. Ia bekerja sebagai staf keperawatan medis, sebagai staf perawat medis bedah sambil kuliah di Bachelor of Science dalam keperawatan di Santa Louis University pada tahun 1948. Ia menyelesaikan Master of Science dalam keperawatan di Santa Louis University. Jadi, wow, sudah banyaklah ilmu yang didapatkan oleh Imogen King. Pada tahun 1971, King memperkenalkan suatu model konsep yang terdiri atas 3 sistem yang saling berinteraksi. Model keperawatan terakhir dari King memadukan 3 sistem. Interaksi yang dinamis personal, interpersonal, dan sosial yang mengarah pada perkembangan teori pencapaian tujuan. Asumsi dasar King tentang manusia seutuhnya human being meliputi sosial, perasaan, rasional, reaksi, kontrol, tujuan, orientasi kegiatan, dan orientasi pada waktu. Jadi teori M. King itu yang pertama itu sistem personal. Yang kedua sistem interpersonal dan sistem sosial. Jadi ada sistem personal, interpersonal, dan sosial. Personal itu citra tubuh, persepsi diri, interpersonal, interaksi, komunikasi, transaksi, sistem sosial, organisasi, otorisasi, kekuasaan. Ya, seperti itulah teori-teori yang dikemukakan oleh King. Berikutnya lanjut kita ke pakar berikutnya yang kelima tentang dunia keperawatan, namanya Dorothy E. Johnson. Jadi Dorothy Johnson ini lahir di Savannah, Georgia pada tahun 1919. Ia seorang sarjana muda dalam ilmu pengetahuan keperawatan dari Universitas Vanderbilt, Nashville, Tennessee. Dan dia menguasai secara terbuka tentang ilmu kesehatan dari Harvard. Dia memulai penerbitan idenya tentang keperawatan setelah wisuda dari Vanderbilt. Kebanyakan dari hidupnya untuk berkarir sebagai guru di Universitas dari California, Los Angeles. Jadi Johnson pertama mengusulkan model dari keperawatan oleh perawat sebagai perbantuan perkembangan dari efisiensi dan berfungsi tingkah laku yang efektif pada pasien untuk mencegah penyakit. Diidentifikasi sebagai suatu sistem tingkah laku dengan subsistem multiple. Jadi Johnson ini dia memberikan pemikirannya tentang model keperawatan oleh perawat sebagai perbantuan perkembangan dari kesehatan.
ya sebagai mitra lah, supaya pasien-pasien ataupun orang sakit ya bisalah disembuhkan. Teori keperawatan Dorothy E. Johnson diukur dengan behavior system theory. Johnson menerima definisi perilaku seperti dinyatakan oleh para ahli perilaku dan biologi. Output dari struktur dan proses intraorganismik yang keduanya dikoordinasikan dan diartikulasi dan bersifat responsif terhadap perubahan-perubahan dalam sensori stimulation. Jadi Johnson membuat suatu pendekatan yang dapat diukur, namanya behavior system theory. Dia tentang perilaku yang dapat diukur. Kita masuk dengan teori ataupun pakar keperawatan yang keenam, Hildegard E. Pablo. Pablo lahir tanggal 1 September 1909 di Reading, Pennsylvania. Pablo lulus dari Hospital School of Nursing di Pottstown, Pennsylvania pada tahun 1931. Gelar BA dalam bidang psikologi interpersonal diperolehnya dari Bennington University, Vermont pada tahun 1943. Pablo meraih gelar MA dalam bidang keperawatan psikiatrik ataupun keperawatan jiwa dari Teachers College Columbia, New York pada tahun 1949 dan gelar EDD. Pablo membuat model keperawatan dengan istilah keperawatan psikodinamik. Menurutnya, keperawatan psikodinamik merupakan kemampuan seorang perawat untuk memahami tingkah lakunya guna membantu orang lain, mengidentifikasi kesulitan yang dirasakannya, dan untuk menerapkan prinsip hubungan manusia pada permasalahannya yang timbul di semua level pengalaman. Jadi Pablo membuat model keperawatan itu sebagai model keperawatan kesehatan jiwa. Psikodinamik. Menurutnya, keperawatan psikodinamik merupakan kemampuan seorang perawat untuk memahami tingkah lakunya. Teori keperawatan yang dapat membuat seseorang perawat mengerti praktik keperawatan. Teori keperawatan yang akan dibahas dalam teori Pablo yang dikenal sebagai jiwa ibu menyusui. Ini adalah model teorinya. Yang pertama edukasi, ada teknik, ada nurse-patient relationship, Prescott improvement. Ada model, ada experience, transcultural education. Wah, keren lah. Jadi Pablo ini mengungkapkan teori psikodinamik nursing theory. Teori Pablo berfokus pada individu, perawat, dan proses interaksi. Wow, Pablo luar biasa. Berikutnya tokoh keperawatan nomor 7, Ramona T. Mercer. Mercer adalah seorang perawat yang sangat concern terhadap proses persalinan. Mary Tone. 1980. Ia bekerja dengan pengaruh besar dari Reva Rubin yang merupakan profesor keperawatan maternitas pada Universitas Program Doktoral di mana Mercer melakukan studinya sejak tahun 1988. Mercer telah menerbitkan 4 buku dan lebih dari 55 artikel. Jadi Mercer ini adalah seorang perawat yang sangat concern dan berfokus pada bidang persalinan ataupun sekarang disebut keperawatan maternitas. Mercer mengidentifikasi bahwa komponen emosional bayi yang mempengaruhi peran ibu tersebut adalah temperamen bayi, kemampuan memberikan isyarat,
penampilan, karakteristik umum, responsiveness, dan kesehatan umum. Jadi Mercer ini dia fokus pada keperawatan maternitas dan mempengaruhi peran ibu tersebut adalah temperamen bayi, kemampuan memberikan isyarat, penampilan, karakteristik. Itulah ide yang bisa dikemukakan oleh Mercer. Ini dia father or intimate father, mother, infant. Jadi dia mengaitkan tentang teori-teori keperawatan maternitas untuk kesehatan ibu dan bayinya. Berikutnya kita masuk dengan tokoh yang bernama John Watson. John Watson dilahirkan pada tahun 1940 di West Virginia. Dia lulus Bachelor of Science dalam keperawatan di University of Colorado pada tahun 1964 dan juga Master Psikiatris Jiwa, Keperawatan Kesehatan dan PhD Psikologi Pendidikan dan Konseling pada tahun 1966 dan 1973 masing-masing. Watson berpendapat keperawatan sebagai sains tentang human care didasarkan pada asumsi bahwa human science and human care merupakan domain utama dan menyatukan tujuan keperawatan. Jadi Watson ini dia merupakan teori caring yang disebut dengan human care pada asumsi science and human care. Berikutnya ada tokoh yang ke-9 namanya Betty Newman. Betty Newman juga sudah terkenal ya di kalangan dunia keperawatan. Betty Newman lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 19 September 1924. Dia tinggal di kota kelahirannya hingga lulus SMA pada tahun 1942. Ketika dia pindah ke Dayton, di sana ia bekerja di industri pesawat terbang yang beroperasi selama periode Perang Dunia Kedua di Amerika Serikat. Komponen utama dari model ini adalah adanya stres dan reaksi terhadap stres. Klien dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang memiliki siklus input, proses, dan output. Dan feedback sebagai suatu pola organisasi yang dinamis. Inti teori Betty Newman ada human, ada nursing, ada health, ada improvement. Ya, inilah inti dari teori Betty Newman. Newman System Model. Ini merupakan teori yang bisa diaplikasikan dalam Betty Newman tentang pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier, stresor, reaksi, intervensi, ada struktur dasar, stres, rekonstitusi, struktur dasar sumber daya. Pokoknya Newman System Model luar biasa. Dia selalu memberikan ide-ide untuk kemajuan di dunia keperawatan. Di sini ada catatan variabel fisiologis, psikologis, sosial budaya, tumbuh kembang, dan spiritual. Dilihat secara simultan dalam lingkaran konsentris klien. Ini teori yang luar biasa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ataupun kesehatan pasien. Berikutnya pakar teori yang ke-10, Glenn Abdullah. Abdullah dilahirkan pada tahun 1960, mengidentifikasi kebutuhan klien secara spesifik yang sering dikenal sebagai 21 masalah keperawatan. Abdullah, di sini peran perawat dalam membuat keputusan sebagai jalan penyelesaian masalah klien. Jadi dia memiliki 21 masalah. Jadi ada nanti
21 masalah, bisa di-share nanti, dipelajari lebih luas lagi. Ini hanya sebatas memperkenalkan tokoh-tokoh di dunia keperawatan, supaya kita tahu siapa sih yang telah mempelopori dunia keperawatan ini sampai sekarang. Sudah, menurut saya dunia keperawatan sudah besar dan bahkan banyak anggotanya. Teori ini meliputi pemberian asuhan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosi, intelektual, sosial, dan spiritual, baik klien maupun keluarga. Teori Abdullah melahirkan penelitian keperawatan dalam mengembangkan model keperawatan untuk merencanakan pola staf keperawatan di klinik. Itulah dia teori-teorinya Abdullah. Kita masuk dengan tokoh yang ke-11, Ida Jane Orlando. Ida Jane Orlando Pelletier lahir pada tanggal 12 Agustus 1926. Merupakan seorang perawat, ahli teori, dan peneliti kesehatan psikiatris yang dikenal dunia internasional. Ida Jane Orlando terkenal dengan pengembangan teori proses keperawatan deliberatif. Jadi Orlando mengembangkan teori proses keperawatan deliberatif. Teorinya memungkinkan perawat untuk membuat rencana asuhan keperawatan yang efektif, yang juga dapat dengan mudah diadaptasi ketika pasien timbul komplikasi. Pada tahun 1961, Ida Jane Orlando meninggal dan tanggal 28 November 2019. Ini adalah teori yang bisa dikemukakan oleh Ida Jane Orlando, hubungan perawat pasien yang dinamis. Ada tindakan terhadap persepsi, ada pemikiran, ada perasaan. Jadi dia mengungkapkan teorinya seperti itu. Seperti itulah pembahasan mengenai tokoh dan teori keperawatan Ida Jane Orlando. Teori keperawatan Ida Jane Orlando tersebut saat bermanfaat dan telah digunakan sebagai acuan dalam penerapan proses asuhan keperawatan saat ini. Jadi Ida Jane Orlando ini sudah mengupayakan sebaik mungkin ataupun memberi ide untuk perkembangan di dunia keperawatan. Berikutnya kita masuk ke yang ke-12, tokoh keperawatan namanya Martha Rogers. Martha Rogers lahir pada 1914 dan meninggal pada 1994. Adalah seorang perawat Amerika yang tinggal di Amerika yang mendedikasikan sebagian hidupnya untuk meneliti dan menerbitkan teori dan buku yang berkaitan dengan bidang keperawatan. Jadi Martha Rogers ini adalah seorang perawat Amerika yang mendedikasikan sebagian hidupnya untuk meneliti dan menerbitkan teori dan buku yang berkaitan dengan bidang keperawatan. Ia dikenal di seluruh dunia karena teorinya ilmu makhluk manusia bersatu dan bukunya pengantar dasar teoritis keperawatan. Keduanya merupakan bagian penting dalam studi bidang kedokteran ini. Jadi si Rogers sudah menerbitkan buku yang berkaitan dengan bidang keperawatan. Jadi banyak ide pemikirannya sudah dituangkan karena teorinya ilmu makhluk manusia bersatu. Dia sudah mencetuskan pemikirannya untuk perkembangan dunia keperawatan. Dari masa mudanya, ia terbukti menjadi orang yang berani belajar kedokteran di Universitas Tennessee, meskipun itu tidak terlihat baik bagi seorang wanita. Bahkan dia tidak bisa menyelesaikan pengobatan sebelum diberi tekanan yang diberikan profesor dan orang lain di lingkungannya. Teori Rogers berfokus pada proses kehidupan manusia secara utuh. Ilmu keperawatan adalah ilmu yang mempelajari manusia, alam,
dan perkembangan manusia secara langsung. Jadi Roger berfokus pada proses kehidupan manusia secara utuh. Ilmu keperawatan adalah ilmu yang mempelajari manusia, alam, dan perkembangan manusia secara langsung. Terima kasih. Itu adalah teori-teori keperawatan ataupun pakar-pakar keperawatan yang bisa saya sampaikan. Semoga adik-adik, teman-teman perawat bisa terus memberikan ilmunya, pemikirannya dalam melayani pasien, masyarakat agar lebih sehat. Terima kasih. Saya ucapkan